Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap matan Qatrun Nada wa Balis Sada karya Al-Imam Ibnu Hisham rahimatullah alaih. Yang mana beliau adalah seorang imam yang terkenal ma'ruf dengan barakallahu fikum, dikenal dengan imam ahli nahwu. Nah, Imam Hisham sampai-sampai Ibnu Khaldun rahimahullah mengatakan qad dhahara bil Misr rajulun yuqalu lahu Ibnu Hisham an Hamin Sibawayh. Sungguh telah muncul di Mesir waktu itu ketika masih di Mesir. Mazilna wa nahnu bi Misr. Ketika kami masih berada di kota Mesir, kami mendengar, nahnu nasma', bahwasanya kami mendengar ada sosok yang dikenal dengan Ibnu Hisham lebih nahwu daripada Sibawayh. Di antara karyanya ini, Qatrun Nada ini. Paham ya? Kitabnya ringkas, pendek, tapi untuk di zaman beliau para pemula yang mempelajarinya. Untuk zaman kita tingkatan yang ketiga. Paham ya? Kalau antum lihat di mukadimah pembukaan syarah Qatrun Nada itu, barakallahu fiik, atau di awal permulaan kemarin kita lewati di pembukaan itu, kitab ini di zaman beliau untuk para pemula. Untuk para pemula. Nah, sedangkan di zaman kita untuk apa? Tahapan yang ketiga. Nah, seperti itu. Tidak masalah kita baca barakallahu fiik. Pembahasan baru. Qala al-mu'allifu asbahullah al-maf'ulu ma'ah. Ini mudah. Jangan bilang sulit, ini mudah nih ya. Al-maf'ulu ma'ah, yaitu maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Di sini beliau tidak menyebutkan definisi, tapi hanya menyebutkan fungsi dan tujuannya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Atau menyebutkan definisi yang mungkin terlalu ringkas sehingga orang memahaminya masih kurang kadang-kala. Nah, dengan definisi yang Anda cantumkan dalam papan tulis itu tidak jauh beda dengan definisi yang disebutkan dalam Mutamimah dan dalam Jurumiyah. Paham? Apa itu maf'ul ma'ah? Antum lihat itu. Al-maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu adalah huwal ismul mansub al-madhkur ba'dal wawi bi makna ma'a. Yaitu isim mansub yang disebutkan setelah wawu, yang wawu itu maknanya ma'a. Bersama berarti maknanya ya. Maknanya ma'iyah, kebersamaan. Tapi fungsinya apa? Libayani man fu'ila ma'ahul fi'l. Untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Paham? Untuk menjelaskan bersama siapakah pekerjaan itu dilakukan. Mahfum salah handalah? Nah, bersama siapakah pekerjaan itu dilakukan? Fungsinya maf'ul ma'ah itu. Mafhum esan? Mafhum? Nah, kita lihat definisi yang disebutkan di dalam matan dulu biar kita tahu perbedaannya. Wal maf'ul ma'ah huwa ismun fadlatun. Sudah kita lewati kemarin, tidak perlu bingung lagi. Fadlah, makna fadlah. Fadlah lawannya apa? Umdah. Umdah itu adalah kata inti. Ya, kata inti ruknun min arkanil kalimat. Paham ya? Rukun daripada rukun-rukun suatu kata itu namanya umdah. Mau tidak mau harus ada itu. Fi'il harus ada fa'il. Mubtada harus ada khabar. Itu namanya umdah. Namanya apa? Umdah. Itu kata inti. Mafhum salah ya? Nah, fadlah, sudah kita lewati fadlah kemarin, kalimatun zaidah utiyat biha min ajli ismami ma'na. Paham ya? Nah, suatu kata tambahan yang didatangkan dengannya untuk menyempurnakan makna. Faham maksudnya? Sebenarnya tanpa maf'ul ma'ah ini sudah sempurna maknanya, cuman ditambahkan lagi maf'ul ma'ah untuk menyebutkan kebersamaannya itu loh ya. Kita lihat biar tambah jelas. Wa wa ismun fadlatun. Nah, jadi terjemahan bebasnya kalau antum enggak mau panjangkan ya, suatu isim yang dia itu tambahan. Kata tambahan itu istilahnya ya. Tapi tadi itu fungsinya untuk menjelaskan apa? Kata tambahan yang fungsinya untuk apa? Untuk menyempurnakan makna. Ismun fadlatun ba'da wawin urida biha at-tansisu 'alal ma'iyyah. Perhatikan ini ya. Isim fadlah yang jatuh setelah wawu yang diinginkan dengannya adalah at-tansis 'alal ma'iyyah. Yaitu memberikan faedah secara khusus atas apa ma'iyyah, kebersamaan. Itulah fungsinya. Memberikan faedah tansis. Tansis itu benar-benar nas khusus itu ya. Nah, benar-benar didatangkan nas khusus untuk menunjukkan ma'iyyah, kebersamaan. Masbuqatin, nah ini
Syaratnya harus didahului bi fi'lin dengan fi'il. Nah, antum lihat sana itu syurutul maf'ul ma'ah, syarat maf'ul ma'ah an yakuna masbuqan bil fi'il. Syaratnya apa? Didahului oleh fi'il. Harus ada fi'il sebelumnya. Nah, au ma fihi hurufuhu wa ma'na, atau didahului oleh isim yang di dalamnya mengandung huruf-hurufnya dan maknanya, isim fa'il. Isim apa Abdullah? Isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il itu kan huruf-hurufnya maknanya juga sama dengan fi'il. Kan gitu. Nah, makanya di sana disebutkan an yakuna masbuqan bima fihi ma'nal fi'il wa hurufuh. Paham ya? Bima fihi ma'nal fi'il wa hurufuh. Artinya apa? Yaitu hendaknya didahului oleh sesuatu atau isim yang apa? Yang di dalamnya mengandung makna fi'il dan huruf-hurufnya. Huruf-huruf fi'il itu ada di situ dan maknanya sama gitu loh. Mafhum? Kita lihat biar tambah jelas. Kasirtu wan nila. Aku berjalan bersamaan dengan sungai Nil. Apakah sungai Nil juga berjalan? Ehsan? Tidak. Dia berjalan beriringan dengan apa? Dengan mengalirnya sungai Nil. Maksudnya dia di pinggir itu loh ya. Nah, di pinggir sungai Nil. Paham? Karena nggak mungkin sungai Nil berjalan kan itu. Paham? Nah, kita lewati dulu kan kalau dalam mutamah dulu, kalau yang setelah wawu itu tidak bisa berserikat untuk berbuat perbuatan yang dilakukan sebelum wawu, wajib nasab. Ya kan? Kita lewati dulu ya dalam mutamimah penjelasan gitu. Dalam mutamimah wajib nasab kapan? Idza kana ma ba'dal wawi, kalau setelah wawu itu na barakallahu fik la yusyarik fil hukm lima qablal wawi. Idza kana na barakallahu fikum ma ba'dal wawi la yusyariku fil hukm lima qablal wawi. Kan gitu udah kita lewati dulu ya. Apabila setelah wawu itu tidak bisa berserikat, tidak bisa bersekutu, tidak bisa sama-sama melakukan hukum yang terletak sebelum wawu, maka wajib nasab. Di sini yang berjalan orangnya atau sungainya? Ehsan, sungainya. Sungai itu orangnya? Orangnya. Paham ya? Sirtu wan nila, wajib nasab di sini ya. Nah, itu yang mendahului apa? Fi'il. Saro, sirtu. Nah, sekarang yang isim, yang di dalamnya mengandung huruf-hurufnya dan maknanya. Wa ana sa'irun wan nila. Artinya sama. Aku berjalan bersamaan dengan sungai Nil. Belum? Ana sa'irun. Sa'irun sama apa sa'irun? Abdurrahman? Isim fa'il. Di dalamnya mengandung makna fi'il, yaitu dari kata ana sa'irun, dari sirtu tadi itu maknanya. Mafhum soalnya handalah? Bisa dipahami, Bang? Na'am. Jadi sudah clear ya. Syaratnya terpenuhi. Imma fi'il yang mendahului atau isim fa'il, dah gitu aja. Atau yang semakna dengan itu. Karena isim fa'il itu maknanya fi'il kan? Bisa dipahami? Kalau di situ disebutkan dzakartu wal misbah. Aku mengulangi pelajaran, dzakartu, aku mudzakarah, aku mengulangi pelajaran wal misbah bersamaan dengan apa? Lampu. Lampu bisa murajaah Abdullah? Enggak bisa. Cahaya lampunya ini, sinarnya. Paham Abdurrahman? Itu berarti dalil fi'il. Kalau yang mengandung mana fi'il? Ana mudzakirun wal misbah. Mudzakirun dari kata dzakara. Dzakara, yudzakiru mudzakaratan. Mudzakirun fa'ilnya. Ya enggak? Ana mudzakirun wal misbah. Aku murajaah, aku mengulangi pelajaran bersamaan dengan lampu. Apanya maksudnya bersamaan dengan lampu? Apanya maksudnya? Murajaahnya sama lampu itu? Sama apa berarti? Sama lampu sama apa berarti? Cahaya. Ya, sama cahaya lampu tersebut. Bisa dipahami soalnya Abdullah? Ayo kita lanjutkan. Kata beliau di sini dalam matan waqad yajibun nasbu, dan kadangkala wajib nasab. Kaqaulika, seperti ucapanmu la tanha 'anil qabihi wa ityanah. Ini penting, ini jangan sampai keliru. Keliru dikit antum mengatafkan gagal faham dan rusak maknanya. Seperti ucapanmu jangan kamu melarang dari suatu kejelekan wa ityanahu. Ini yang wajib ini. Bersamaan kamu mendatangi kejelekan, enggak boleh. Kamu melarang dari suatu kejelekan, bersamaan kamu mendatangi kejelekan itu enggak boleh. Paham ya? Wa ityanahu itu enggak boleh. Paham? Nah, wa ityanahu itu yang wajib. Yang enggak boleh wa ityanihi. Ataf enggak boleh ataf. Paham ya? Seperti itu. Naam. Bisa dipahami insyaallah nih? Paham maksudnya ya? Barakallahu fiik. Naam, di sini kalau antum baca wa ityanihi enggak boleh, ataf enggak boleh. Paham ya? Ataf enggak boleh. Tapi di sini wajib ityanahu. Kenapa? Karena kalau antum atafkan coba lihat maknanya.
La tanha 'anil qabihi wa ityanihi. Jangan kamu melarang dari suatu kejelekan dan jangan melarang orang yang mendatanginya. Rusak enggak maknanya Abdurrahman? Orang mendatangi kejelekan kok jangan dilarang. Itu kalau antum bacanya wa ityanihi. Berarti kalau antum bacanya wa ityanihi berarti an-nahyu, na barakallahu fikum, nah larangan untuk apa? Melarang orang berbuat kejelekan, dan juga melarang orang yang mendatangi kejelekan. Orang mendatangi kejelekan dilarang enggak Abdurrahman? Dilarang. Nah, di sini kalau antum baca wa ityanihi rusak maknanya. Antum lihat itu? Ana silang kenapa itu? Li fasadil makna, karena rusak maknanya. Itu alasannya. Kenapa enggak boleh diatafkan karena rusak maknanya. Secara makna rusak dia, secara makna rusak dia. Paham ya? Seperti itu. Li fasadil makna. La tanha 'anil qabihi wa ityanahu wajib. Ityanahu mansub sini wajib dia. Karena maknanya cocok. Jangan kamu melarang dari suatu kejelekan wa ityanahu bersamaan kamu mendatanginya. Jadi kalau kita melarang dari suatu kejelekan, ya kita upayakan menghindari kejelekan itu. Ya kan? Dan jangan sampai kita dapat ancaman kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun itu. Alangkah besarnya kemurkaan di sisi Allah taala engkau mengatakan tapi kamu enggak mengerjakan. Maksudnya ini syahidnya di sini apa? Ityanahu ini wajib bacanya. Kenapa wajib? Kenapa enggak boleh ngatafkan? Karena kalau antum atafkan bacanya wa ityanihi apa tadi? Rusak maknanya. Li fasadil makna. La tanha 'anil qabihi wa ityanihi rusak maknanya. Apa maknanya? Jangan kamu melarang dari suatu kejelekan dan jangan pula melarang apa? Melarang orang mendatanginya. Orang mendatanginya kok enggak dilarang? Kalau orang mau mendatanginya dilarang enggak Abdurrahman? Itu yang seharusnya. Tapi kalau antum baca wa ityanihi berarti antum melarang dua-duanya itu loh. Jangan kamu larang dari suatu kejelekan dan jangan pula melarang orang yang mendatangi kejelekan. Paham makna sisi rusaknya paham enggak, Hasan? Ewa. Makanya ini wajib nasab atau enggak, Bang? Wajib nasab. Nah, karena jelasan itu ya. Contoh yang kedua. Wa minhu qumtu wa Zaidan. Wa marartu bika wa qumtu wa Zaidan. Ini diantaranya juga yang termasuk dari jenis yang pertama yang wajib nasab adalah qumtu wa Zaidan. Qumtu wa Zaidan. Kenapa wajib nasab? Alasannya tahu atau tidak? Alasannya di sana ada kaidah. Paham ya? Apa itu kaidahnya? La yajuzu al-'atf. Tidak boleh kita mengatafkan barakallahu fikum la yajuzu al-'atf 'ala dhamir. Enggak boleh kita mengatafkan kepada dhamir al-muttasil marfu'. La yajuzu al-'atf, la yajuzu al-'atfu 'ala dhamir al-muttasil al-marfu' illa ba'da taukidi bi dhamirin munfasilin. Dah itu kaidahnya. Makanya di sini antum enggak boleh qumtu wa Zaidun. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena qumtu tak ini dhamir apa, Hasan? Tak ini dhamir marfu' enggak? Ewa, antum enggak boleh qumtu wa Zaidun, mengatafkan Zaidun pada qumtu tak itu enggak boleh. Kenapa? Karena tak dhamir muttasil marfu'. Sampai kapan? Sampai antum menguatkan tak di situ dengan apa? Dhamir munfasil. Qumtu ana wa Zaidun. Uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun anta wa zauju. Zauju baru bisa ma'tuf. Bisa dipahami Abdurrahman? Karena uskun, di dalam uskun itu ada dhamir apa? Ada dhamir mustatir kan, wajib kan? Marfu kan di situ. Di uskun dikuatkan dengan anta. Wa zauju. Wa zauju. Paham ya? Uskun anta wa zauju. Faham? Faham kaidahnya ini? Kenapa di sini pertanyaannya qumtu wa Zaidan, kenapa enggak boleh diatafkan? Dikarenakan apa kaidahnya? Li'annahu la yajuzul 'atfu 'ala dhamir al-muttasil al-marfu' illa ba'da tawkid bi dhamirin munfasilin. Mafhum Abdurrahman? Illa ba'da tawkidi bi dhamirin munfasilin. Jadi kalau antum mau ngatafkan antum bacanya qumtu ana wa Zaidun. Bisa dipahami, Ihsan? Bisa dipahami enggak? Bisa dipahami enggak? Bentuknya qumtu wa Zaidan wajib, Zaidan wajib itu. Enggak boleh qumtu wa Zaidun, enggak boleh. Karena kalau antum baca qumtu wa Zaidun, Zaidun ma'tuf ke mana? Ma'tuf ke ta, enggak boleh.
Kenapa? Karena tak dhamir mutasil marfu. Lah bagaimana caranya biar boleh? Dikasih penguat terlebih dahulu taknya itu, tak mutakalimnya itu. Dikasih penguat dengan apa? Dhamir munfasil, qumtu ana wa Zaidun. Bisa dipahami Abdullah? Abdullah? Abdurrahman? Jangan gagal paham ini, harus paham ini ya. Nah, kemudian yang kedua, kasus yang berikutnya barakallahu fiik. Sudah selesai tadi ya, clear yang pertama tadi ya. Nah, barakallahu fiik. Wa marartu bika wa Zaidan al-asah fihima. Dan contoh wa marartu bika wa Zaidan, marartu bika wa Zaidan al-asah fihima. Itu juga wajib mansub itu Zaidan. Enggak boleh dibaca Zaidin. Enggak boleh ma'tuf. Kenapa? Kaedahnya menurut pendapat yang paling sahih di antara keduanya, antara nasab atau ataf, yang kuat adalah apa tadi? Nasab. Kenapa nasab yang kuat? Kenapa enggak boleh mengatafkan marartu bika wa marartu bika wa Zaidin? Karena kaedahnya la yazuzul atfu 'ala dhamir al-makhfud. Lalu nulisnya makhfud keberatan yang majrur itu sama aja. La yazuzul atfu 'ala dhamir al-majrur illa bi'i'adati harfil jar. La yajuzul atfu 'ala dhamir al-majrur illa bi'i'adati harfil jar. Enggak boleh mengatafkan kepada dhamir yang majrur. Paham ya? Dhamir majrur kecuali setelah mengulangi huruf jar lagi itu loh. Jadi kalau antum mau ngatafkan caranya gini. Wa marartu bika wa bi Zaidin. Mafhum? Abdurrahman. Wa marartu bika wa bi Zaidin. Nah, barakallahu fikum baru boleh itu. Ayo. Ada ayatnya terlupakan tuh ayatnya itu, ayatnya sebagai contoh itu ayatnya. Ada enggak lafaz ayat seperti apa Hasan? Wa minka wa min nuhin ada enggak? Lafaz yang potongan itu ada tapi. Minka itu ada. Ada? Di mana ingat ya? Wa minka wa min nuhin. Wa minka, syahidnya minka di situ. Ada kaf itu kan? Kafnya fi mahali apa? Jar. Antum mau mengatafkan wa min nuhin. Benar enggak lafaznya gitu? Wa minka wa min nuhin benar ya? Nah, nuhin itu syahidnya di dalam min itu loh. Paham? Ayo na'am, seperti itu. Ini potongan ayatnya tadi itu ya. Sempurnakan yang sudah antum hafal ya. Jadi na barakallahu fiik wa minka wa min nuhin. Nah, di situ syahidnya minka ya kan? Kafnya kan huruf jar. Nah, enggak boleh antum wa minka wa nuhin, enggak boleh. Wa minka wa min nuhin baru bisa. Paham ya? Na barakallahu fiikum. Wa minka wa min nuhin baru bisa. Wa minka wa min nuhin. Bisa dipahami soal ini, Ihsan? Ayo na'am barakallahu fiik. Kondisikan ini penting karena nanti biar enggak keliru. Di sini makanya wa marartu bika wa Zaidan 'alal asah fihima. Menurut pendapat yang sahih, maka dia apa? Wajib nasab. Wajib nasab ya. Kenapa wajib nasab tadi? Karena kalau antum mau bikin jar, menyelisih kaedah-kaedahnya apa? Enggak boleh mengatafkan kepada dhamir yang majrur sampai kapan? Sampai kamu mengulangi huruf jar kembali. Huruf jarnya diulangi lagi. Paham ya? Kalau sini marartu bika berarti marartu bika wa bi Zaidin gitu loh. Baru bisa. Kalau marartu bika wa Zaidin enggak boleh. Mafhum salah? Antalah? Ayo nah, lanjutkan. Wa yatarajjah fi nahwi qaunika. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang yang rajih sekarang, yang rajih apa maksudnya? Rajih nasab itu loh. Yang kedua ini tarjihun nasab 'alal ataf ini. Nah, pada contoh ucapanmu kun anta wa Zaidan kal akh. Jadilah kamu dan Zaid itu jadilah kamu bersama Zaid itu kal akh seperti saudara. Kun anta wa Zaidan kal akh. Ini yang rajih nasab, ataf enggak boleh. Paham ya? Kenapa? Li'anal ma'mura huwal mukhatab. Karena yang diperintahkan itu mukhatab, anta. Yang diperintahkan itu menjadi seperti saudara itu kamu gitu loh, bukan Zaidnya. Paham belum? Nah,
Walaysa Zaidan bima'mur. Zaid tidak disuruh, yang disuruh kamu gitu loh. Kun anta, jadilah kamu ma'a Zaidin, bersama Zaid kal akh, seperti saudara. Paham belum? Sehingga di sini kalau antum atofan berarti kun anta wa Zaidun gitu loh. Tapi yang kuat bukan Zaidun, Zaidan. Karena yang suruh kamu bukan karena yang suruh apa? Yang disuruh kamu gitu loh. Antanya hanya penguat saja. Paham ya? Nah, kemudian wa Zaidan, Zaidan mansub dia sebagai apa? Maf'ul ma'ah. Paham belum? Jadilah kamu eh, bersama Zaid kal akh, seperti saudara. Yang diperintahkan wal mukhatab, yang diajak bicara kamu, bukan Zaidnya ya. Paham? Nah, li'anal ma'mura wal mukhatab, karena yang diperintahkan mukhatab, yang diajak bicara. Walaysa Zaidan bima'mur. Paham belum? Zaid enggak disuruh, yang disuruh kamu gitu loh. Paham belum ini? Kalau antum baca Zaidun berarti dua-duanya disuruh. Paham soalnya Bang? Karena di dalam kun itu kan ada dhamir mustatir anta itu. Bisa paham ya, Abdurrahman? Jadi kalau untuk masalah boleh cuma yang rajih nasab, yang rajih dia maf'ul mutlaq. Maf'ul apa ma'ah. Paham? Kita lihat di sini. Wa yatarajjah fi nahwi qaulika kun anta wa Zaidan kal akhni, yang rajih adalah apa? Maf'ul ma'ah. Wa yad'uf, dan melemah. Lemah. Lemah apa maksudnya? Lemah kalau dibaca maf'ul ma'ah gitu loh. Fi nahwi qama Zaidun wa Amrun ini. Tarjihul ataf ala nasab ini. Menguatkan ataf daripada nasab. Contohnya qama Zaidun wa Amrun. Ini lebih kuat qama Zaidun wa Amrun daripada qama Zaidun wa Amron. Paham belum? Qama Zaidun wa Amron boleh enggak? Boleh. Cuman yang kuat qama Zaidun wa Amrun. Kenapa? Li'annal atfa huwal asl. Karena ataf itulah yang asal. Pada asalnya. Selama enggak ada penghalang, kembali ke ataf itu. Qama Zaidun wa Amrun. Ya kan? Zaid telah berdiri dan Amr juga berdiri. Mafhum Bang? Ini dipahami baik-baik ini ya. Wa yad'uf itu maksudnya melemah. Melemah apanya? Melemah kalau dibaca maf'ul ma'ah. Yang kuat ataf, karena apa? Li'anal atfa huwal asl. Karena pada asalnya itu adalah ataf, itu hukum asalnya. Mafhum Abdurrahman? Sehingga di situ sudah kita clearkan ya, tidak ada iskal, tidak ada masalah. Nah, barakallahu fiik mengenai apa? Maf'ul ma'ah ini. Dulu mungkin rinciannya dalam mutamimah agak beda. Dalam mutamimah dulu cuma 2 poin. Ima wajib nasab, ima boleh nasab, boleh marfu. Ya enggak dulu. Kalau gitu kan, wajib nasab kalau apa? Dengan enggak ada kaidah di sini. Dulu kita pakai kaidah yang pakai penjelasan yang lain, yaitu wajib nasab kapan? Idza kana ma ba'dal wawi la yusyariku fil hukm lima qabla al wawi. Apabila setelah wawu itu dia tidak bisa berserikat atau sama-sama mengerjakan hukum yang sebelum wawu, maka apa? Wajib nasab. Tapi kalau idza kana ma ba'dal wawi yusyariku fil hukm lima qablahu, apabila yang setelah wawu itu dia bisa berserikat, bisa melakukan suatu hukum yang dilakukan sebelum wawu, maka boleh nasab, boleh apa? Boleh nasab, boleh apa kemarin? Boleh ataf. Ja'al amiru wal jaisu. Ja'al amiru wal jaisa. Karena jais bisa datang. Amir juga bisa datang. Paham ya? Tapi kalau yang kemarin yang wajib, contohnya apa dalam tamimah itu? Istawal ma'u wal khashabata. Istawal ma'u wal khashabata. Ini wajib nasab Abdurrahman. Wajib nasab karena apa? Airnya meninggi, istawi irtawa'a, ya kan? Istawa, airnya meninggi bersamaan dengan kayu. Bukan kayunya yang setara dengan air ya, ingat-ingat ya, tapi air setara dengan kayu, karena kayunya nancep. Kayunya ditancapkan sebagai apa kemarin? Yang diinginkan khashabah di situ dijelaskan oleh para syurah, yaitu yang mensyarah. Nah, barakallahu fikum, kitab-kitab nahwu, bahwasanya kayu di situ khashabah itu apa? Miqyasun. Ya kan? Miqyasun yu'rafu bihi qadru irtifa'il ma' inda ziyadah. Itu suatu ukuran yang diketahui dengannya kadar naik turunnya air. Ketika air pasang naik itu, ketika ziyadah, ketika air naik, itu diketahui dengan apa? Kayu tadi itu. Paham ya? Diketahui dengan kayu tadi itu. Mafhum soal ini? Bisa dipahami? Ada iskal? Mafhum Hasan? Clear insyaallah? Abdullah, Hamdallah. Kalau sudah paham semuanya, berarti sudah kita selesaikan maf'ul ma'ah. Nah, barakallahu fikum, cukup sekian dulu. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.